Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf menunggu lama ya. Oke, kita langsung ke sini aja. Sebesar ini kelihatan? Pindah ke atas. Ya, nah gitulah. Oke. Kita langsung ngabaso ya, ngabas soal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 200 cm. Setelah menyentuh lantai, bola memantul seperti pada gambar maksudnya ya. Bila ketinggian pantulan pertama 1/4 H, massa bola 150 gram, koefisien restitusi bola adalah titik-titik. Nah, ini berarti kita masuk ke ini bahasan tentang apa nih kalau kayak gini? Momentum dan momentum dan impuls ya. Jadi momentum dan impuls kita langsung aja masuk ke koefisien restitusi. Kita masuk ke koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu sama dengan apa sih? Koefisien restitusi sama dengan perbandingan antara di sini tuh sebetulnya ada akar ya, ada pangkat, sorry, ada akar dari ketinggian pantulan pertama dengan ketinggian mula-mula gitu. Atau boleh aja gini ya, akar dari di sini kan kita bilang ini H1 nih. Sorry H ya. Ibu gedein deh. Ini H. Ini adalah ketinggian jatuh yang pertama. Kemudian kan memantul ya. Memantul berarti di sini ada H. Kita bilang aja di sini H aksen ya. Pantulan kedua kita bilang di sini H double aksen ya. Nah, di sini koefisien restitusi, maaf, itu sama dengan akar dari ketinggian pantulan pertama per ya, ketinggian mula-mula, atau bisa juga begini, H double aksen per H aksen gitu ya. Ya udah kita masukin yang mana nih? Kita kan cuma dapatnya cuma ketinggian H mula-mulanya ada dan ada ketinggian pantulan pertama, ya kan? Ya udah kita masukin aja deh. Berarti di sini nanti sama dengan oke, akar berapa H aksennya? Nah, kira-kira berapa nih? Ya udah masukin aja ya. H aksen itu kan tadi berapa? 1/4. 1/4 H nih. Ya, jadi 1/4 dikali 200 ya. Berapa nih? 50 ya, 50 cm. Kita masukin aja berarti H aksennya 50 per 200. Ya, sama dengan akar 1/4 ya. Berapa nih akar 1/4? 1/2. Ya udah deh dapat jawabannya yang A ya. Jadi Ibu, masa bola itu gunanya buat apa? Ya mau aja ya ada ya. Jadi ini nggak ada gunanya. Ya, ya mau aja ada keterangannya gitu ya. Kayak gitu ya. Kita pindah ke slide berikutnya. Ini mohon maaf ya, waktu kemarin itu kan kalian pada saat praktikum, eh sorry, pada saat praktikum itu kaliannya ngerjainnya asas black, tapi di sini malah perpindahan kalor ya, perpindahan kalor. Oke, apa sih itu kalor? Kalor itu apa? Ya, energi ya. Energi apa? Energi panas. Kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari sistem yang suhunya tinggi ke sistem yang suhunya lebih rendah. Jadi kalor itu sebuah energi yang berpindah, tidak diam gitu ya, yang berpindah. Nah, perpindahan kalor bisa dilaksanakan atau bisa bisa terjadi pada berapa cara? Tiga ya, ada tiga. Pertama ada radiasi, oke, kemudian yang kedua ada konveksi dan ada konduksi ya. Yang kayak gimana nih kalau yang konduksi perlu medium perantara nggak? Perlu medium perantara. Medium perantaranya berpindah nggak?
nggak berpindah ya. Jadi seperti ini ya, seperti batang logam, dua batang logam di sini, batang logamnya ada batang logam satu, ada batang logam dua. Kemudian di sini kita lihat, di sini 50 derajat Celcius, sedangkan di sini 0 derajat Celcius. Ada perbedaan temperatur, perbedaan suhu. Pasti di sini akan terjadi aliran kalor ya. Dari mana ke mana? Dari ujung sebelah kiri ke sebelah kanan gitu ya. Ini peristiwa konduksi. Kalau konveksi, aliran kalor disertai dengan perpindahan mediumnya ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya kita lihat cerobong asap di pabrik ya. Asapnya itu kan membawa panas ya, membawa panas. Nah, panasnya itu nanti ikut naik bersama dengan asapnya ya ke atas. Jadi melalui medium asap, asapnya ikut berpindah tempat. Kalau radiasi itu tidak memerlukan medium ya. Jadi aliran kalor tanpa tanpa medium, tanpa melalui medium. Nah, di sini kita contohkan batang logam, oh sorry, contoh dari peristiwa konduksi. Oke, pertanyaan nomor dua. Batang logam yang sama ukurannya, kalau sama ukurannya berarti gimana nih? Panjangnya sama, luas penampangnya sama. Ini gambar cuma dua dimensi doang ya. Jadi kalau batang logam kan pasti ada panjang, lebar, tinggi ya. Nah, ini dari samping. Batang logam yang sama ukurannya, tetapi terbuat dari logam yang berbeda, digabung seperti pada gambar berikut. Itu ya. Ini logam satu, logam dua. Di sini T-nya 50 derajat Celcius nih, di sebelah kiri logam satu, dan di ujung sebelah kanan logam dua tuh 0 derajat Celcius ya. Jika konduktivitas termal logam satu sama dengan 4 kali konduktivitas logam dua, maka suhu pada sambungan logam tersebut adalah titik-titik. Nah, gimana nih caranya ya? Kita gimana nih ya? Jadi eh kalor ya per satu satuan waktu ini, kecepatan aliran kalor pada pada apa peristiwa konduksi itu sama dengan perumusannya gini ya. K per T itu sama dengan eh, K A delta T per per L ya. Jadi kalau kata Ibu bilang ini rumus katel ya, rumus katel, katel. Jadi ini kecepatan aliran kalornya, dengan K itu konduktivitas termal logam, A-nya luas penampang logam, delta T-nya perubahan suhu logam, L-nya tuh panjang panjang logamnya ya, panjang logamnya. Nah, di sini Q per T kita nyatakan dengan H ya. Oke, nggak apa-apa lah, udah Q per T aja. Kalau ada kalor yang mengalir dari sebelah kiri ke sebelah kanan, pasti kecepatan di sebelah sini sama sebelah sini sama dong ya, kan mengalir begitu ya. Maka kita bilang aja nantinya kita tulis di sini K, K-nya siapa? K logam satu ya, A luas penampang logam satu, delta T logam satu per panjang logam satu itu bakal sama dengan K. K2 ya, A2 delta T 2 per L2 ya, per L2. Nah, di sini katanya kan ukurannya sama. Kalau ukurannya sama berarti luas batang ini sama dong ya. Berarti A1 sama dengan A2. Bisa kita coret deh yang ini. Set. Set, coret ya. Panjangnya sama dong. Sama ya. Kita coret lagi ya. Set. Nah, nah di sini ada suhu suhu akhir atau suhu campuran ya. Kita bilang aja ini suhu akhir ya. Tadi yang ditanyakan suhu sambungan pada logam tersebut ya. Berarti ini suhu akhirnya berapa yang ditanya. Oke. Nah, sekarang k satunya kita lihat di sini. Jika konduktivitas termal logam satu sama dengan 4 kali konduktivitas logam 2, berarti gimana nih? K1 sama dengan, sorry. Iya, K1 sama dengan 4K2 ya. Kita masukin aja K1-nya itu berapa? 4K2. 4K2. Delta T1-nya. Delta T1 itu perubahan suhu pada logam satu. Kira-kira T akhir dengan T yang 50 derajat ini lebih besar mana nih?
T awal logam satu atau T akhir? Yang awal dong ya. Berarti kalau gitu di sini gimana? 50 derajat dikurangi T akhir. Oke, paham ya? Oke, ini sama dengan kita bilang aja di sini K2, kemudian dalam kurung T akhir sama T awal logam 2, sorry, dengan suhu awal logam 2 lebih besar mana? T akhir dong ya. Berarti di sini T akhir dikurangi 0. Sampai sini. Ya, maksudnya T2 tuh T awalnya tuh 0 kan? Sampai sini oke? Oke ya. Ada K2, ada K2 nih. Berarti kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan K2 ya. Coret, coret ya. Coret, coret. Senang udah coret, coret. Oke. 4 dikali 50, 200 ya. Dikurangi 4 TA, T akhir sama dengan TA ya. Oke, sekarang kita gabungkan semua yang ada variabel TA-nya ke ruas kanan ya. Jadi gimana nih? Oke, 200 sama dengan, iya, gimana? T akhir ya, TA ditambah 4 TA kan gitu ya. Oke, kita pindah sini. Jadi nantinya gimana? 200 sama dengan 5 T akhir ya. Maka kita bilang aja di sini T akhir sama dengan, iya, 40. Dari mana? 200 dibagi 5. 40 apa? 40 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang B gitu ya. Indah ya, indah ya. Ini kalau bareng-bareng ya. Kalau ingat ya sama rumus KTL. Kalau enggak ya masalah. Oke, nanti Ibu kasih screenshotnya ya. Kita lanjut dulu ya. Oh, suhu akhir, suhu campurannya. Jadi gini, kalau misalnya sebelah sini kan udah ada ekstrim sebelah kiri nih, 50 derajat gitu ya. Kemudian yang sebelah sini 0 derajat. Artinya ada beda suhu kan? Ada beda suhu. Kalau ada beda suhu pasti ada aliran kalor gitu. Jadi kalau ada aliran kalor, nanti berapa nih suhu di sebelah sininya, suhu akhirnya. Jadi kalau misalnya misalnya di sini udah ada suhunya gitu ya. Yang ditanya malah suhu di sini mula-mula. Gimana gimana? Iya, jadi suhu kedua logam tersebut sebenarnya. Jadi suhu akhir itu bukan di tengah-tengah. Jadi kalau sudah suhu akhir, logam satu dan logam dua itu suhunya sudah sama. Jadi sudah, jadi kalau misalnya terjadi aliran kalor ya, kalor itu berhenti pada saat sudah terjadi kesetimbangan termal. Jadi kalor hanya muncul pada saat ada perbedaan suhu. Kalau suhunya udah sama, kalor udah berhenti gitu. Jadi T akhir ini adanya di mana? Ada di logam satu, ada di logam dua. Jadi suhunya udah sama. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita pindah slide? Aman-aman? Aman. Clear. Oke, pindah sini ya. Kita masuk ke persamaan gelombang. Kalian belajar gelombang ya di kelas 11 ya? Oke, ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner ya. Kalau gelombang berjalan tuh yang kayak gimana? Gelombang berjalan yang amplitudonya tetap. Kalau yang stasioner, amplitudonya ya berubah ya tergantung waktu ya. Nanti apa namanya yang berubah. Oke, sekarang kita masuk ke kelas 11 semester 2. Seorang anak menjatuhkan sebuah kayu di permukaan air sehingga pada permukaan air akan terbentuk gelombang. Jika menganggap persamaan simpangan gelombang yang dihasilkan Y sama dengan 6 sin 0,2 pt plus 0,5 px, di mana Y dan X dalam sentimeter dan T dalam sekon dapat disimpulkan titik-titik ya. Jadi yang mana nih yang benar? Oke, kita masuk ke persamaan gelombang berjalan ya.
Ini di video yang Ibu bahas kemarin ini belum ada ya? Ya makanya Ibu bahas tuh yang belum ada ya. Kalau yang udah ada nggak Ibu bahas. Makanya Ibu tanya, kalian bawa nggak gitu. Oke, persamaan umum gelombang berjalan Y sama dengan A sin asin omega T plus KX ya. Oke, KX. Di mana di sini ya, Y itu persamaan. Jadi persamaan gelombangnya ya. A itu adalah amplitudo simpangan terjauh dari titik setimbang. Omega itu apa sih? Kecepatan? Kecepatan sudut ya. Omega itu nilainya sama dengan 2 dikalikan pi dikalikan F ya. Kemudian K ini apa? K ini adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu nilainya sebesar 2 pi per lambda. Dengan lambda itu adalah panjang gelombang. Apa itu X? Fungsi posisi ya, fungsi posisi. Kalau Y di sini ini sebenarnya bisa omega T minus KX, bisa plus KX. Kalau plus KX tandanya gelombangnya bergerak ke sebelah kiri ya. Kalau plus, kalau minus ke sebelah kanan. Nah, sekarang kita cari ya, kita samain sama, nah kita kita keluarkan aja lah yang ini jadi A sin dalam kurung 2 pi F T plus 2 pi per lambda X gitu ya. Kita keluarin. Nah, kita masukin yang ini nih, samain persis di bawah. Y sama dengan 6 sin dalam kurung 0,2 pi 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 t ya tambah 0,5 pi X ya. Udah sampai sini. Nah, kita sama-samain deh yang ini ya, yang atas sama yang bawah. Amplitudo gelombang 6 cm. Nah, ini katanya dalam satuan senti ya. Kita lihat amplitudo gelombang 6 cm, kita lihat di sini. A-nya kan lurus sama 6 nih, ya kan? Oh, berarti amplitudonya 6 cm. Ya. Oke. Sekarang frekuensi gelombangnya 0,4 Hz. Kita cek ya. Cek. Nah, kita lihat di sini. 2 pi FT itu sama dengan 0,2 pi T. Yang ini sama dengan yang atas sama dengan yang bawah kan ya? Kita masukin ke sini ya. Kita dari sini berapa ini? 0,2 pi. T-nya masukin nggak? Ini kan ada T. Ya nggak usah lah ya. 0,2 pi aja sampai situ sama dengan 2 pi pi F gitu kan ya. Nih lihat nih, yang sebelah sini nih. Ini kan ada T nih. 2 pi F sama dengan 0,2 pi berarti kan? Ya, oke pi-nya sama ya. Pi-nya sama gitu. Jadi nanti F itu sama dengan F-nya doang 0,2 dibagi 2 ya. Berarti berapa nih? 0,1 ya. Berarti 0,1 Hz. Berarti yang ini salah ya. Salah. Ya udah berarti yang ini nggak mungkin, yang ini nggak mungkin, yang ini nggak mungkin, yang ini nggak mungkin. Berarti 3 sama 4. Ya kita langsung ke nomor 4 aja deh. Oh ya cepat rambat gelombang. Oke, yang nomor 3 dulu deh ya. Nomor 3 dulu. Panjang gelombangnya 4 cm. Kita cek ya. Kita cek. Gimana cara ngeceknya? Maaf. Kita garisin sini. Oke, kita cek dari sini ya. Dari sini katanya apa nih? 2 pi per lambda ya. Ini misah-misah ya, yang ini misah ya. Ini gitu. Ini misah juga. Ya udah, ini kita kasih tanda ini misah. 2 pi per lambda itu sama dengan berapa? 0,5 pi ya. Kita lihat nih ada X nggak usah digabung ya. Ya udah pi-nya juga bisa kita ilangin di sini pi-nya. Berarti gimana nih? Ini berarti 2 per lambda sama dengan 0,5 itu kan 1/2 ya. 1/2. Berarti kalau gitu, 2-nya pindah ke sini jadi 4, lambdanya jadi sini ya. Berarti lambda itu berapa? 4 cm ya.
4 senti. Ya udah kalau gitu pasti nomor 3 benar ya. Karena nomor 3 benar, satu juga benar, pasti jawabannya yang B. Ya, yang B. Kita nggak usah cari yang cepat lambat gelombang nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Satu dan 3 udah benar. Tapi kita kepo ya. Itu cepat lambat gelombang benar apa enggak ya? Coba kita cek ya. Cek. Kita cek. Cepat lambat gelombang itu V itu sama dengan apa? V itu sama dengan lambda per T besar, per periode ya. Karena periode itu sama dengan, karena periode itu sama dengan satu per F ya, atau satu per periode sama dengan F, frekuensi, maka kita bisa bilang di sini V itu kecepatan itu sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Lambdanya berapa? 4 cm ya. F-nya berapa tadi? 0,1 Hertz. Hertz itu sama dengan per sekon. Berarti berapa nih? 0,4 cm per sekon. Bener nggak? Enggak ya? Ya, jadi yang ini tidak benar ya. Jadi jawabannya ada 1 dan 3. Tapi nanti pada saat ujian kalian nggak usah ngitung yang 4. Ya, kalian cek dulu tadi kan nomor 2 salah nih. Nomor 2 salah. 2 salah, udah A nggak mungkin, C nggak mungkin, D nggak mungkin. Itu ada 2 juga gitu. Oh langsung yang ini aja gitu ya. Gitu caranya ya. Gak usah dicek semua ya. Oke ya. Oke, ini tulisannya agak-agak abstrak gimana ya. Semoga bisa terbaca ya. Alhamdulillah. Kalian baik banget ya. Bisa Ibu screenshot. Oke, kita masih ada waktu. Udah ya. 20 menit lagi ya. Oke, terakhir nih. Ini kita masuk ke dinamika hukum Newton. Aduh, kenapa nggak ibu bilang siapa gitu ya? Misalnya Zahran gitu ya, berdiri di atas timbangan. Seorang pemuda, ya udahlah. Seorang pemuda berdiri di atas timbangan badan dalam sebuah lift. Sebuah lift bergerak. Timbangan menunjukkan angka 60 kilogram. Ketika lift bergerak ke atas, timbangan menunjukkan angka 66 kilogram. Anggap percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Berarti lift naik dengan percepatan sebesar titik-titik. Ya, titik-titik. Oke, sekarang kita gambarkan eh, sistemnya ya. Kita gambarkan sistemnya. Pertama di sini ada orang ya berada di dalam lift. Lift. Oke, ini dia apa namanya di atas timbangan. Di atas timbangan. Tadi ada nih langsung. Timbangan apa? Saya damonya nyenak-nyenak timbangan. Oke, di sini gitu ya. eh kita gambarkan semua diagram gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama ada gaya apa aja? Ada gaya grafit arahnya kemana? Ke bawah. Oke, kita ganti warna ya, warna biru deh. Ke bawah. Ini ada gaya gravitasi. Besarnya sebesar apa? Sebesar W ya. Weight, berat. Gaya gravitasi itu M dikalikan G ya. Ada gaya apa lagi? Ada gaya normal. Ya, benar. Normal arahnya kemana? Normal selalu ke atas ya, tegak lurus bidang sentuh ya. Ini ada gaya normal. Oh, kok menceng? Sini. Gaya normal arahnya ke atas. Ini gaya normal ya. Kemudian di sini percepatan gravitasi arahnya kemana? Ke ke bawah ya. Ini G-nya ke bawah, percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Nah, tapi liftnya bergerak ke atas. Lift bergerak ke atas. Bergerak ke atas. Kok 2 sih?
bergerak ke atas, ya. Oke, A-nya bergerak ke atas. Ya, tadi tuh yang ditanyanya apa ya? Percepatan ya? Oke, percepatan. Kalau gitu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memasukkan ke hukum 2 Newton, sigma. Gimana hukum 2 Newton? Sigma, sigma gaya, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu akan sama dengan massa dikalikan dengan percepatan, ya. Di sini ada tanda vektor, artinya gaya yang searah dengan arah percepatan tandanya positif, ya. Lihat percepatannya kan bergerak ke atas kan ya. Gaya yang arahnya ke atas yang mana nih? Gaya normal, berarti normal nilainya positif. Oke? Kemudian berat kan ke bawah ya. Kalau ke bawah berarti tandanya negatif. Sama dengan M dikalikan A. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Seorang pemuda berdiri di atas timbangan badan dalam sebelum lift bergerak, sebelum ya. Timbangan menunjukkan angka 60 kilogram. Berarti massa orang tersebut 60 ya dikalikan sama G berarti berapa nih W-nya? Oke, 600 Newton. Ya, kenapa Newton? Karena sudah massa dikalikan percepatan gravitasi. Kalau gaya satuannya Newton, ya. Ketika lift bergerak ke atas, timbangan menunjukkan angka 66. Maksudnya apa nih timbangan menunjukkan angka 66? Gaya normalnya ya, gaya normalnya itu akan menunjukkan nilai 6 deh, oke, dikalikan 10 ya. 660 Newton. Ya. Jadi 6 aja dikali sama 10 gitu. Berarti gimana nih kita masukin ke sini ya? Berarti kita mau nyari A-nya. A-nya berarti nanti 660 dikurangi 600 sama dengan massa. Tadi mula-mulanya berapa? Oke, 60 dikali A. Oh, padahal tadi nggak usah dikali-kaliin juga nanti bisa kecoret. Ya udah, berapa nih? 660 dikurangi 60, 60 ya. 60, 60. A, berarti A-nya berapa? A-nya satu apa? 1 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap 1 sekon kecepatannya bertambah 1 meter per sekon. Jadi kalau kalian bawa-bawa timbangan ya ke lift, kalau pada saat kalian turun ya, turun bergerak turun ke bawah, nanti seolah-olah timbangan itu akan mengecil. Alhamdulillah, saya itu kemarin diet, saya berhasil gitu ya. Jadi turun ya. Tapi pada saat naik ke atas, kegedeannya lebih besar daripada yang semula. Wah, jadi kalau ke atas naik lagi karena kita menekan ke bawah, liftnya menekan ke atas ya, jadinya tambah besar. Tapi kalau gaya gravitasi kan ke bawah, kemudian liftnya bergerak ke bawah, kita seolah lebih jadi lebih ringan gitu ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu. Kalau nggak ada, Ibu screenshot dulu ya. Nanti Ibu kasih screenshotnya aja deh. Biar kalian nggak 2 kali mesti lihat video ya. Oke, clear, clear. Aman, aman. Aman, clear. Waalaikumsalam. Mangga, mangga. Oke, demikian pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini ya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.